Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hay'atu, dan adapun hay'ah, kat tasbihati, seperti beberapa tasbih, wa nahwiha, dan seumpama tasbihat, mimma, berupa sesuatu, la yujbaru, yang tidak dapat ditambal apa-ma, bisujudi, dengan sujud. La ya'udu, ialah tidak mengulang kembali, al-musalli, siapa orang yang sholat, ilaiha, kepada hay'ah, ba'da tarkiha, setelah meninggalkan hay'ah. Wala yasjudu, dan tidak perlu sujud, siapa musalli, lisahwi, karena lalai, anha, terhadap hay'ah. Sawaun, ialah sama saja, taroka, meninggalkan siapa musalli, ha, kepada hay'ah, amdan, halih sengaja, au sahwan, atau lupa. Sekarang kita masuk pembahasan sunnah hay'ah. Apa saja sunnah-sunnah hay'ah salat? Ya gampang, berarti selain rukun dan sunnah af'al salat yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Contohnya tasbih ketika ruku, tasbih ketika sujud, atau membaca surat Al-Fatihah, dan lain-lain. Lantas bagaimana jika kita sengaja tidak mengerjakan sunnah hay'ah, atau kita lupa untuk mengerjakan sunnah hay'ah? Ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi dan juga tidak menyebabkan kecacatan dalam sholat. Nah, tadi kita sudah selesai membahas tentang sahun atau lupa. Apa sih lupa itu? Lupa adalah, yang dimaksud dengan lupa di dalam sholat ialah mengerjakan suatu hal atau meninggalkan suatu hal yang menyebabkan cacatnya sholat. Sekarang kita lanjut ke syakun. Apa itu syakun? Yakni ragu. Lupa dan ragu ini beda ya. Jadi pembahasan ragu di sini hal-hal yang terkadang kita ragukan ketika sholat. Contohnya ragu sudah mengerjakan rukun atau belum ya. Kita langsung ke contoh ragu apakah sudah ruku atau sujud misalnya. Ini sudah ruku atau belum? Bagi orang tersebut dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk ruku kembali. Karena apa? Tujuannya untuk berhati-hati. Dan nanti di penghujung sholat, antara tasyahud akhir dan salam ditambahkan dengan sujud sahwi. Ini jika ragu apakah sudah mengerjakan rukun sholat atau belum. Lantas bagaimana jika ragu terkait bilangan rakaat sholat? Maka yang diambil keyakinan yang paling sedikit. Contoh, sholat rubaiyah, sholat duhur misalnya, sholat duhur 4 rakaat, ternyata ragu, ini sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka yang diambil keyakinan yang 3 rakaat. Berarti menambah lagi 1 rakaat, setelah itu di jeda antara tasyahud akhir dan salam tambahkan dengan sujud sahwi. Lantas bagaimana jika keraguan tersebut muncul namun hilang? Apakah masih harus sujud sahwi? Di sini ditafsil atau dirinci. Jadi ada 2 kemungkinan. Keraguan muncul di dalam sholat namun hilang sebelum salam. Ini juga masih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, keraguan tersebut hilang sebelum mengerjakan rakaat yang mungkin lebih. Maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Perlu contoh? Jadi, anggap sekarang saya ada di rakaat ketiga sholat duhur. Nah, di sini saya sempat ragu, apakah saya sudah melaksanakan sholat ini sekarang sholat rakaat keempat atau rakaat ketiga. Ternyata sebelum berdiri ke rakaat keempat, keraguan tersebut hilang. Oh enggak, ini ternyata baru rakaat ketiga dan setelah ini baru rakaat keempat. Nah, jadi saya tinggal lanjutkan saja sholatnya, lanjutkan ke rakaat keempat dan tidak perlu sujud sahwi. Berarti di sini rakaat ketiga kan, di sini rakaat ketiga.
Di saat itu juga keraguan tersebut hilang, langsung berdiri ke rakaat keempat. Allahu Akbar, berarti ini sudah rakaat keempat. Lanjutkan terus sampai salam. Itu. Atau keraguan itu muncul, hilang sebelum salam, namun setelah mengerjakan rakaat yang mungkin lebih. Contohnya, sekarang saya duduk ya, ini duduk sudah di rakaat keempat. Nyatanya saya ada di rakaat keempat, tapi saya ragu, ini sudah rakaat keempat atau baru rakaat ketiga misalnya. Karena ragu kan yang diambil keyakinan yang paling sedikit 3. Jadi saya lanjutkan tambah 1 rakaat. Setelah menambah 1 rakaat, selesai, duduk lagi di tasyahud akhir, saya baru ingat, ternyata sebelum salam saya baru ingat ternyata rakaat yang saya kerjakan barusan itu sudah rakaat kelima. Maka ketika seperti itu, tambahkan dengan sujud sahwi sebagaimana yang telah saya contohkan di video-video sebelumnya. Ya. Selesai contoh kali. Namun ingat sebelum salam dan poin-poinnya. Sekarang bagaimana jika keraguan tersebut muncul setelah sholat? Gak apa-apa, gak masalah. Karena apa? Karena yang jelas sholatnya sudah selesai dan sah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari tadi kan kita ngomongin apa sih sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Di sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudus sahwi, dan adapun sujud sahwi sunnatun ialah sunnah, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apamma. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah, wajib ketika posisi kita mengikuti imam. Jadi sujud sahwi bisa menjadi wajib jika posisi kita salat berjamaah dan kita sebagai makmum. Jadi kita sudah menerangkan tentang konsekuensi melupakan komponen-komponen salat, tentang keraguan yang terjadi di dalam salat. Sekarang kita akan membahas apa itu sujud sahwi yang kita sebutkan sedari tadi. Jadi bagaimana hukum sujud sahwi, kapan sujud sahwi dilaksanakan, dan apa saja yang dibaca ketika sujud sahwi. Di sini dikatakan wa sujudus sahwi, dan adapun sujud sahwi sunnatun ialah sunnah, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apamma. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi bisa menjadi wajib jika makmum mengikuti imam, yang mana pada saat itu imam melakukan kesalahan dan imam melaksanakan sujud sahwi. Jadi jika seandainya makmum lupa tidak mengikuti sujud sahwinya imam, makmum wajib menambahkan rukun sholatnya dengan sujud sahwi. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan sujud sahwi, maka sholatnya wajib diulang. Di sini kan tadi dikatakan bahwa sujud sahwi menjadi wajib ketika posisinya dia sebagai makmum dan imam melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya, wa mahallu, dan adapun tempat sujud sahwi qabla salami ialah sebelum salam. Kapan sujud sahwi dilaksanakan? Sejak tadi sudah dijelaskan, yakni jeda antara tasyahud akhir dan salam. Tapi di tengah-tengah kita laksanakan sujud sahwi. Fa in sallama, oleh karena itu jika mengerjakan salam al musalli, siapa orang yang sholat, amidan halih sengaja, aliman lagi tahu, bisahwi terhadap sujud sahwi, au nasian atau halih lupa, watola dan lama, al faslu apa jeda, urfan menurut uruf, fata maka hangus mahallu apa tempat sujud sahwi. Wa in qasura, dan jika sebentar al faslu apa jeda, urfan menurut uruf, lam yafut maka tidak hangus apa sujud sahwi, wahina idin, dan ketika itu falahu maka ialah bagi iman as-sujudu adapun sujud, wa tarkuhu dan meninggalkan sujud. Sujud sahwi kan katanya hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada orang sholat lupa mengerjakan sunnah ab'ad misalnya, nah dia sengaja memang gak mau sujud sahwi, langsung salam aja, maka gak apa-apa, soalnya kan sujud sahwi memang hukumnya sunnah. Ini kalau jeda waktunya lama. Tapi kalau misalnya jeda waktunya masih sebentar dan dia ingat kalau misalnya dia sebenarnya harus mengerjakan sujud sahwi, maka dia diberi 2 pilihan. Yang pertama, boleh segera mengerjakan sujud sahwi. Yang kedua, boleh meninggalkan sujud sahwi. Sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan di sana sini, karena hanya inilah batas pengetahuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.